Kisah ini sempat membuat satu kampung di Sidoarjo tidak bisa tidur nyenyak selama berbulan-bulan. Uang warga tiba-tiba sering hilang tanpa jejak. Tidak ada pintu yang rusak. Tidak ada maling yang tertangkap. Namun suatu malam, seseorang melihat sesuatu berlari di atas genteng rumah. Bukan kucing, bukan tikus. Melainkan sosok kecil, berkepala botak, yang kemudian menghilang ke dalam rumah seorang Bu Haji yang mendadak kaya. Sejak malam itu, warga mulai percaya bahwa di rumah itu ada sesuatu yang dipelihara. Dan yang lebih mengejutkan lagi, konon katanya tuyul itu berasal dari Gunung Kawi dan tidak membutuhkan tumbal. Benarkah demikian? Perubahan yang terlalu cepat. Desa itu sebenarnya tidak berbeda dengan desa-desa lain di wilayah Sidoarjo. Jalan kecil membelah deretan rumah sederhana yang berdiri saling berdekatan. Di pagi hari, suara ayam berkokok bercampur dengan suara sepeda motor warga yang berangkat kerja. Sementara di sore hari, anak-anak biasa bermain di gang sempit sambil tertawa riang. Kehidupan di desa itu berjalan tenang selama bertahun-tahun. Hampir semua warga saling mengenal satu sama lain. Jika ada tamu baru datang, kabarnya bisa menyebar hanya dalam hitungan jam. Begitu juga jika ada sesuatu yang tidak biasa terjadi. Di desa itu ada seorang wanita yang dikenal warga sebagai Bu Haji. Ia sudah cukup lama tinggal di sana, bahkan sejak suaminya masih hidup. Setelah suaminya meninggal, ia tetap tinggal sendirian di rumah kecil yang berdiri di ujung gang. Selama bertahun-tahun kehidupannya terlihat biasa saja. Ia dikenal sebagai orang yang cukup ramah, meskipun tidak terlalu banyak bergaul dengan tetangga. Kadang ia terlihat pergi ke pasar pagi hari, membawa tas belanja sederhana. Rumah yang ia tempati dulu sangat sederhana. Dindingnya sebagian masih menggunakan bata yang belum diplester sempurna. Halamannya juga tidak terlalu luas, hanya cukup untuk beberapa pot tanaman dan sebuah kursi kayu tua yang sering ia gunakan untuk duduk di sore hari. Banyak warga yang mengenalnya sebagai orang yang hidup pas-pasan. Bahkan beberapa orang pernah melihat rumahnya hampir dijual karena kesulitan ekonomi beberapa tahun lalu. Namun sesuatu mulai berubah sekitar 2 tahun terakhir. Awalnya perubahan itu tidak terlalu terlihat. Hanya beberapa tukang bangunan yang datang memperbaiki bagian depan rumahnya. Warga mengira ia hanya sedang merenovasi rumah sedikit demi sedikit. Hal seperti itu cukup biasa terjadi di desa tersebut. Tetapi renovasi itu tidak berhenti. Dalam beberapa bulan, rumah yang dulu sederhana perlahan berubah menjadi bangunan yang jauh lebih besar. Dindingnya diplester rapi, pagar tinggi mulai dipasang, bahkan sebuah gerbang besi berdiri di depan rumah. Perubahan itu membuat beberapa warga mulai memperhatikan. Karena mereka tahu betul bagaimana kondisi rumah itu sebelumnya. Tidak hanya rumahnya yang berubah. Beberapa kali warga juga melihat kendaraan baru masuk ke halaman rumah tersebut. Sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Hal-hal kecil seperti itu sebenarnya cukup untuk membuat warga desa mulai bertanya-tanya. Karena di tempat seperti itu, perubahan hidup seseorang yang terlalu cepat, hampir selalu menimbulkan cerita. Obrolan tentang perubahan itu mulai terdengar di warung kopi kecil yang biasa menjadi tempat warga berkumpul setelah maghrib. Awalnya hanya percakapan ringan. Namun lama-kelamaan, semakin banyak orang yang mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Tidak ada yang tahu pasti dari mana datangnya semua uang itu. Bu Haji juga tidak pernah menjelaskan kepada siapapun. Ia tetap menjalani hari-harinya seperti biasa, meskipun rumahnya kini terlihat jauh berbeda dari sebelumnya. Namun di desa kecil seperti itu, misteri jarang bisa disimpan lama. Cepat atau lambat, sesuatu biasanya akan terungkap. Dan tidak ada seorang pun warga desa itu yang menyangka bahwa perubahan hidup seorang wanita di ujung gang tersebut akan menjadi awal dari kejadian-kejadian aneh yang membuat seluruh kampung gempar. Kejadian aneh mulai terjadi. Beberapa minggu setelah rumah besar itu selesai direnovasi, kehidupan di desa kembali berjalan seperti biasa. Tidak ada yang tampak berbeda di siang hari. Warga tetap bekerja, anak-anak tetap bermain di gang, dan para ibu masih berkumpul di depan rumah saat sore hari. Namun tanpa disadari,
Sebuah kejadian kecil mulai terjadi di beberapa rumah warga. Awalnya tidak ada yang terlalu memperhatikannya. Salah satu warga pernah mengeluh bahwa uang di dompetnya tiba-tiba berkurang. Ia mengira mungkin uang itu terjatuh saat di pasar atau dipakai tanpa sadar. Hal seperti itu memang kadang terjadi. Beberapa hari kemudian, kejadian yang sama dialami oleh warga lain. Kali ini uang yang hilang bukan hanya beberapa lembar. Seorang pedagang kecil mengaku kehilangan uang hasil jualannya yang ia simpan di dalam lemari kamar. Ketika ia membuka lemari itu di pagi hari, uang tersebut sudah berkurang cukup banyak. Yang membuatnya bingung, tidak ada tanda-tanda rumahnya dimasuki pencuri. Pintu masih terkunci rapat. Jendela juga tertutup seperti biasa. Awalnya warga mengira mungkin ada pencuri yang sangat pintar masuk tanpa meninggalkan jejak. Namun semakin lama, semakin banyak warga yang mengalami kejadian serupa. Uang yang hilang selalu terjadi pada malam hari. Dan yang aneh, yang hilang hanya uang. Tidak ada barang lain yang ikut menghilang. Telepon genggam tetap ada. Perhiasan tetap di tempatnya. Seolah-olah pencuri itu hanya mencari uang. Kejadian-kejadian kecil itu mulai menjadi bahan pembicaraan warga. Di warung kopi kecil dekat jalan desa, para lelaki sering membicarakannya setelah pulang kerja. Awalnya mereka hanya menganggapnya sebagai pencuri biasa. Namun satu hal mulai membuat mereka merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat pencurinya. Seorang warga bahkan mulai mencoba berjaga sampai larut malam untuk memastikan apakah ada orang asing yang masuk ke kampung mereka. Namun sampai dini hari, tidak ada siapapun yang terlihat mencurigakan. Jalan desa tetap sepi. Hanya suara jangkrik dan angin malam yang terdengar. Namun anehnya, keesokan paginya uang di rumah warga itu tetap saja berkurang. Sejak saat itu, beberapa warga mulai merasa resah. Mereka mulai menyimpan uang di tempat yang lebih tersembunyi. Ada yang menyimpannya di bawah kasur. Ada yang menyimpannya di dalam kotak besi. Namun hasilnya tetap sama. Uang itu masih bisa hilang tanpa jejak. Dan setiap kali kejadian itu terjadi, tidak pernah ada satupun warga yang melihat pencurinya. Rasa penasaran warga semakin besar. Beberapa orang mulai mencoba menghubungkan kejadian itu dengan hal-hal yang lebih aneh. Karena di desa seperti itu, cerita tentang hal gaib bukanlah sesuatu yang baru. Apalagi setelah mereka mulai mengingat satu hal yang cukup mencolok. Perubahan hidup Bu Haji yang mendadak kaya. Namun saat itu belum ada yang berani mengaitkan semuanya secara langsung. Mungkin hanya kebetulan. Mungkin juga memang ada pencuri yang sangat lihai. Namun beberapa minggu kemudian, sebuah kejadian yang jauh lebih menyeramkan terjadi. Seseorang akhirnya melihat sesuatu yang bergerak di atas genteng rumah pada tengah malam. Dan sejak malam itulah, warga mulai percaya bahwa yang mengambil uang mereka mungkin bukan manusia. Suara di atas genteng. Beberapa minggu setelah kejadian uang hilang semakin sering terjadi, suasana desa itu mulai berubah. Jika sebelumnya warga masih menganggap semua itu hanya kebetulan, sekarang rasa gelisah mulai terasa hampir di setiap rumah. Terutama ketika malam tiba. Setelah pukul 10 malam, jalan desa yang biasanya masih ramai mulai terlihat jauh lebih sepi dari biasanya. Banyak warga memilih menutup pintu lebih awal. Lampu rumah dimatikan lebih cepat, seolah mereka tidak ingin menarik perhatian sesuatu yang tidak terlihat. Suatu malam, seorang warga yang rumahnya berada tidak jauh dari ujung gang terbangun sekitar pukul 2 dini hari. Ia terbangun bukan karena mimpi buruk, melainkan karena suara aneh yang terdengar dari atas rumahnya. Awalnya suara itu sangat pelan. Seperti sesuatu yang sedang berjalan di atas genteng. Ia mencoba mengabaikannya karena mengira itu hanya kucing yang sedang lewat di atap rumah. Hal seperti itu memang sering terjadi di desa. Namun suara itu tidak berhenti. Bahkan semakin lama terdengar semakin cepat. Bunyi langkah kecil itu terdengar seperti seseorang yang sedang berlari di atas genteng. Yang membuatnya merinding, langkah itu terlalu ringan untuk ukuran manusia. Tapi terlalu cepat untuk seekor kucing. Ia akhirnya duduk di tempat tidur dan mencoba mendengarkan dengan lebih jelas.
Suara itu benar-benar seperti kaki kecil yang berlari. Rasa penasaran akhirnya mengalahkan rasa kantuknya. Ia bangkit dari tempat tidur, mengambil senter, lalu berjalan perlahan menuju pintu rumah. Saat pintu dibuka, udara malam terasa sangat dingin. Suasana desa benar-benar sunyi. Hanya suara jangkrik dan angin malam yang terdengar. Namun suara langkah kecil itu masih terdengar jelas. Sekarang dari atap rumah tetangganya. Ia menyorotkan senter ke arah genteng. Awalnya tidak terlihat apapun. Namun beberapa detik kemudian, sesuatu bergerak sangat cepat di atas atap rumah. Sosok kecil itu berlari melintasi genteng lalu meloncat ke rumah di sebelahnya. Gerakannya sangat lincah. Terlalu cepat untuk dilihat dengan jelas. Jantungnya langsung berdetak sangat keras. Ia mencoba mengarahkan senter sekali lagi. Kali ini sosok itu berhenti sejenak di atas salah satu genteng. Dan pada saat itulah, ia melihat bentuk tubuh makhluk itu dengan lebih jelas. Tubuhnya kecil seperti anak-anak. Namun kepalanya botak, dan kulitnya terlihat pucat di bawah cahaya senter. Makhluk itu menoleh sebentar ke arah cahaya senter. Matanya terlihat kosong. Lalu dalam sekejap, makhluk itu melompat sangat jauh menuju rumah lain. Gerakannya begitu cepat sampai hampir tidak terlihat. Dalam hitungan detik saja, makhluk itu sudah berada beberapa rumah lebih jauh. Orang itu berdiri terpaku beberapa saat. Tubuhnya merinding dari kepala sampai kaki. Ia mengikuti arah lompatan makhluk itu dengan cahaya senter. Dan sesuatu yang membuatnya semakin ketakutan akhirnya terlihat. Makhluk kecil itu berhenti di atap rumah besar yang berada di ujung gang. Rumah yang baru saja direnovasi beberapa waktu lalu. Rumah milik Bu Haji. Beberapa detik kemudian, makhluk itu menghilang begitu saja di balik bagian atap rumah tersebut. Seolah-olah masuk ke dalam rumah. Orang itu tidak berani mendekat. Ia hanya berdiri di tempat dengan tubuh gemetar. Malam itu, ia akhirnya menyadari satu hal yang membuatnya tidak bisa tidur sampai pagi. Apapun yang selama ini mengambil uang warga desa, mungkin bukan manusia. Sosok kecil di atap rumah. Malam setelah kejadian itu, orang yang melihat makhluk di atas genteng tidak langsung menceritakannya kepada siapapun. Ia masih mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa apa yang ia lihat mungkin hanya bayangan atau kesalahan penglihatan karena cahaya senter. Namun setiap kali ia mengingat kembali bentuk makhluk kecil itu, bulu kuduknya langsung merinding. Tubuh kecil, kepala botak, gerakan yang terlalu cepat untuk makhluk biasa. Ia hampir tidak tidur sampai pagi. Keesokan harinya, ia akhirnya menceritakan kejadian itu kepada beberapa tetangganya. Awalnya ia hanya berbicara pelan, seolah takut orang lain menganggapnya berbohong. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Beberapa orang yang mendengar ceritanya langsung saling berpandangan. Karena ternyata, ia bukan satu-satunya orang yang pernah mendengar suara langkah kecil di atas genteng. Seorang warga lain kemudian mengaku bahwa beberapa malam sebelumnya ia juga pernah mendengar suara aneh di atap rumahnya. Awalnya ia juga mengira itu hanya kucing. Namun suara itu terasa seperti sesuatu yang berlari sangat cepat dari satu rumah ke rumah lain. Ia bahkan sempat melihat bayangan kecil melompat di atas genteng sebelum menghilang ke arah ujung gang. Cerita demi cerita mulai bermunculan. Ada yang pernah mendengar suara langkah kecil di atas atap rumah mereka. Ada juga yang mengaku pernah melihat bayangan kecil bergerak cepat di antara rumah-rumah saat tengah malam. Hal-hal yang sebelumnya dianggap biasa, kini mulai terasa menyeramkan. Karena semua kejadian itu memiliki satu kesamaan. Semuanya terjadi pada malam hari. Namun yang paling membuat warga merinding adalah ketika seseorang mulai mengingat sesuatu yang cukup penting. Setiap kali suara langkah kecil itu terdengar, hampir selalu diikuti dengan kejadian uang yang hilang di rumah warga. Seolah-olah makhluk kecil itu memang datang untuk mengambil sesuatu. Dan hanya satu hal yang selalu hilang. Uang. Sejak saat itu, warga mulai lebih memperhatikan keadaan sekitar saat malam hari. Beberapa orang bahkan mencoba berjaga lebih lama untuk melihat apakah mereka bisa menemukan makhluk itu lagi. Namun tidak mudah melihat sesuatu yang bergerak begitu cepat di tengah gelapnya malam.
Desa itu tetap terlihat tenang dari luar. Namun sebenarnya hampir semua orang mulai merasa gelisah. Beberapa malam kemudian, kejadian yang sama akhirnya terlihat lagi. Kali ini bukan hanya satu orang yang melihatnya. Dua warga yang sedang duduk di depan rumah sekitar tengah malam tiba-tiba mendengar suara genteng bergeser. Ketika mereka menoleh ke atas, mereka melihat sesuatu berlari di atas atap rumah. Makhluk kecil itu terlihat sangat jelas di bawah cahaya lampu jalan. Tubuhnya kecil seperti anak-anak. Kepalanya botak. Kulitnya tampak pucat. Makhluk itu berlari cepat dari satu rumah ke rumah lain sebelum akhirnya meloncat ke arah rumah besar di ujung gang. Rumah yang sejak beberapa waktu terakhir menjadi bahan pembicaraan warga. Rumah milik Bu Haji. Kedua warga itu hanya bisa berdiri terpaku. Mereka tidak berani mengejar. Tidak berani mendekat. Karena sekarang mereka mulai menyadari sesuatu. Makhluk yang selama ini mereka dengar di atas genteng mungkin memang bukan hewan. Dan jika benar itu adalah tuyul, maka hanya ada satu tempat yang mungkin menjadi asalnya. Rumah besar di ujung gang itu. Cerita dari Gunung Kawi. Setelah beberapa warga benar-benar melihat sosok kecil itu di atas genteng, suasana desa berubah jauh lebih tegang dari sebelumnya. Kini bukan hanya suara atau bayangan yang menjadi bahan cerita. Beberapa orang sudah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kabar itu menyebar cepat dari satu rumah ke rumah lain. Obrolan warga yang biasanya hanya tentang harga sayur atau hasil panen, sekarang hampir selalu berujung pada satu topik yang sama. Makhluk kecil yang berlari di atas genteng. Dan setiap kali cerita itu muncul, nama rumah besar di ujung gang hampir selalu ikut disebut. Warung kopi kecil di dekat jalan desa kini menjadi tempat berkumpul yang lebih ramai dari biasanya. Setelah maghrib, beberapa warga sering duduk berlama-lama di sana, membicarakan kejadian yang semakin membuat mereka penasaran. Ada yang mencoba mencari penjelasan logis. Namun semakin lama mereka berdiskusi, semakin sulit menemukan jawaban yang masuk akal. Karena tidak ada pencuri yang pernah tertangkap. Tidak ada jejak kaki. Tidak ada tanda rumah dibobol. Namun uang tetap saja hilang. Di tengah obrolan itu, seorang warga yang sudah cukup tua tiba-tiba mengatakan sesuatu yang membuat semua orang terdiam. Ia mengingat sebuah kejadian yang terjadi beberapa tahun lalu. Saat itu, ia pernah melihat Bu Haji pergi keluar desa selama beberapa hari. Awalnya tidak ada yang menganggap hal itu aneh. Namun kemudian seseorang mengatakan bahwa perjalanan itu bukan perjalanan biasa. Konon katanya, tujuan perjalanannya adalah Gunung Kawi. Nama Gunung Kawi bukanlah hal asing bagi sebagian warga desa. Tempat itu sudah lama dikenal sebagai lokasi yang sering dikunjungi orang yang mencari pesugihan atau kekayaan secara gaib. Banyak cerita yang beredar tentang orang-orang yang datang ke sana untuk melakukan ritual tertentu. Sebagian cerita terdengar seperti legenda. Namun sebagian lainnya terasa terlalu nyata untuk dianggap sekadar dongeng. Beberapa warga mulai mengingat kembali perubahan hidup Bu Haji. Waktu antara perjalanan itu dan perubahan hidupnya terasa sangat berdekatan. Tidak lama setelah ia kembali dari perjalanan tersebut, kehidupannya mulai berubah perlahan. Awalnya hanya sedikit, namun kemudian menjadi sangat drastis. Rumah baru, pagar tinggi, kendaraan baru. Obrolan di warung itu menjadi semakin serius. Salah satu warga kemudian berkata pelan bahwa di beberapa tempat, orang yang mencari pesugihan di Gunung Kawi sering mendapatkan makhluk gaib sebagai pembantu. Makhluk itu dipercaya bisa membantu mencari uang. Namun biasanya ada syarat yang sangat berat. Pesugihan seperti itu hampir selalu membutuhkan tumbal. Dan itulah yang membuat sebagian warga mulai merasa takut. Namun kemudian seseorang mengatakan sesuatu yang lebih mengejutkan. Menurut cerita yang pernah ia dengar, ada jenis pesugihan tertentu yang tidak membutuhkan tumbal manusia. Pesugihan itu menggunakan makhluk kecil yang dikenal dengan sebutan tuyul. Makhluk itu dipercaya bisa mencuri uang dari rumah orang lain. Dan jika dilihat dari kejadian yang terjadi di desa mereka sekarang, cerita itu mulai terasa sangat masuk akal. Malam itu, obrolan di warung kopi berakhir dengan suasana yang jauh lebih sunyi dari biasanya.
Tidak ada yang benar-benar berani menyimpulkan sesuatu. Namun hampir semua orang pulang dengan pikiran yang sama. Jika benar makhluk kecil yang berlari di atas genteng itu adalah tuyul, maka kemungkinan besar ada seseorang di desa itu yang memeliharanya. Dan jika semua cerita yang mereka dengar benar, maka hanya ada satu orang yang mungkin mengetahui asal makhluk itu. Pemilik rumah besar di ujung gang. Penasaran warga. Sejak malam ketika cerita tentang Gunung Kawi dibicarakan di warung kopi, rasa penasaran warga justru semakin besar. Beberapa orang mulai memperhatikan rumah besar di ujung gang itu dengan cara yang berbeda. Jika sebelumnya mereka hanya melewati rumah itu seperti biasa, kini banyak yang tanpa sadar melirik lebih lama ketika berjalan melewati depan pagar besinya. Rumah itu memang terlihat berbeda dari rumah lain di desa. Ukurannya lebih besar, pagarnya lebih tinggi, dan suasananya terasa lebih sunyi dibanding rumah-rumah di sekitarnya. Bahkan pada siang hari pun rumah itu sering terlihat sangat sepi. Beberapa warga mulai memperhatikan kebiasaan pemilik rumah itu. Mereka mencoba mengingat kapan biasanya lampu rumah menyala, kapan pemiliknya keluar rumah, dan siapa saja yang pernah datang berkunjung. Namun semakin lama mereka memperhatikan, semakin terasa aneh. Rumah sebesar itu terlihat sangat jarang didatangi tamu. Bahkan pada malam hari, lampu rumah sering terlihat redup seolah hanya sebagian kecil ruangan yang digunakan. Hal itu membuat rumah tersebut terlihat semakin misterius. Beberapa pemuda desa yang terkenal paling berani akhirnya mulai berbicara tentang sesuatu yang lebih nekat. Mereka ingin memastikan sendiri apakah benar ada sesuatu yang aneh di rumah itu. Awalnya rencana itu hanya dianggap sebagai candaan. Namun rasa penasaran yang terus tumbuh akhirnya membuat salah satu dari mereka benar-benar ingin mencoba melihat langsung. Bukan pada siang hari, melainkan pada tengah malam. Malam yang mereka pilih terasa sangat sunyi. Angin malam bertiup pelan di antara pepohonan. Sebagian besar warga desa sudah tertidur. Sekitar pukul 1 dini hari, salah satu pemuda itu berjalan perlahan menuju ujung gang. Langkahnya hati-hati agar tidak menimbulkan suara. Semakin dekat ia dengan rumah besar itu, semakin terasa sunyi suasana di sekitarnya. Seolah tempat itu memiliki ketenangan yang berbeda. Ketika sampai di depan pagar rumah tersebut, ia berhenti beberapa saat. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia mencoba melihat ke dalam halaman melalui celah pagar besi. Halaman rumah itu terlihat cukup luas. Beberapa pohon tumbuh di sudut halaman, dan lampu teras menyala dengan cahaya redup. Tidak ada suara apapun. Tidak ada gerakan. Ia kemudian berjalan perlahan menyusuri sisi pagar, untuk mencari tempat yang bisa memberikan pandangan lebih jelas ke arah rumah. Di bagian samping pagar, terdapat celah kecil di antara dinding dan tanaman. Dari tempat itulah ia akhirnya bisa melihat bagian belakang rumah. Beberapa jendela terlihat tertutup rapat. Namun salah satu jendela tampak sedikit terbuka. Dari dalam ruangan itu terlihat cahaya lampu yang redup. Rasa penasaran membuatnya mencoba mendekat sedikit lagi. Ia menahan napas agar tidak mengeluarkan suara. Ketika matanya mulai terbiasa dengan cahaya di dalam ruangan itu, ia mencoba melihat lebih jelas apa yang ada di sana. Namun sebelum ia benar-benar memahami apa yang ia lihat, tiba-tiba terdengar sesuatu bergerak cepat di atas genteng rumah itu. Suara langkah kecil. Sangat cepat. Pemuda itu langsung mendongak ke atas. Di atas atap rumah tersebut, sesuatu bergerak sangat cepat dari satu sisi ke sisi lain. Bayangan kecil itu meloncat dengan lincah seperti yang pernah diceritakan warga sebelumnya. Makhluk kecil itu kemudian berhenti sejenak di tepi atap, tepat di atas halaman belakang rumah. Dan untuk pertama kalinya, pemuda itu melihatnya dengan jelas. Sosok kecil berkepala botak, dengan tubuh seperti anak kecil. Tubuh pemuda itu langsung terasa dingin. Ia tidak berani bergerak. Namun rasa takutnya berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar ketika makhluk itu tiba-tiba melompat turun ke arah halaman belakang rumah. Dan dari posisi tempat ia mengintip, ia bisa melihat dengan jelas kemana makhluk kecil itu pergi. Makhluk itu menuju ke arah pintu belakang rumah. Seolah-olah, tempat itu memang rumahnya.
Penemuan yang mengerikan. Pemuda itu masih berdiri di balik celah pagar dengan tubuh yang hampir tidak berani bergerak. Nafasnya ditahan sekuat mungkin agar tidak menimbulkan suara sedikit pun. Matanya terus mengikuti arah makhluk kecil yang baru saja meloncat dari atap rumah. Makhluk itu mendarat dengan sangat ringan di tanah halaman belakang. Tidak ada suara keras seperti orang yang melompat. Gerakannya begitu halus, seperti sesuatu yang sudah terbiasa bergerak di tempat itu. Pemuda itu semakin merapatkan wajahnya ke celah pagar agar bisa melihat lebih jelas apa yang akan terjadi selanjutnya. Makhluk kecil itu kemudian berlari cepat menuju pintu belakang rumah. Gerakannya tidak ragu sedikit pun, seolah-olah tempat itu memang sudah sangat dikenalnya. Beberapa detik kemudian, pintu belakang rumah itu terbuka sedikit. Pemuda itu tidak bisa melihat dengan jelas siapa yang membuka pintu dari dalam. Namun ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdetak semakin keras. Makhluk kecil itu masuk begitu saja ke dalam rumah. Rasa takut sebenarnya sudah mulai muncul di dalam diri pemuda itu. Namun rasa penasaran justru jauh lebih besar. Ia merasa sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Perlahan-lahan ia mencoba menggeser posisinya sedikit lebih dekat ke arah jendela yang tadi terlihat sedikit terbuka. Jika ia bisa melihat ke dalam ruangan itu, mungkin ia akan mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di rumah tersebut. Langkahnya sangat hati-hati. Bahkan suara daun yang terinjak saja ia usahakan tidak terdengar. Ketika ia akhirnya sampai di posisi yang tepat untuk melihat melalui jendela, cahaya lampu redup dari dalam ruangan membuat bagian dalam rumah terlihat samar. Ia menatap ke dalam dengan penuh hati-hati. Pada awalnya ia hanya melihat lantai ruangan yang luas. Tidak ada apa-apa yang terlihat aneh. Namun beberapa detik kemudian, matanya mulai menangkap sesuatu yang bergerak di sudut ruangan. Dan apa yang ia lihat membuat tubuhnya langsung kaku. Di dalam ruangan itu, bukan hanya ada satu makhluk kecil. Ada beberapa. Sekitar 3 atau 4 sosok kecil berkepala botak terlihat duduk di lantai ruangan. Tubuh mereka kecil seperti anak-anak. Namun kulit mereka terlihat sangat pucat di bawah cahaya lampu. Mereka tidak berbicara. Mereka hanya duduk dan bergerak pelan seperti sedang bermain. Pemuda itu hampir tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Makhluk-makhluk kecil itu terlihat memegang sesuatu di tangan mereka. Ketika salah satu dari mereka bergerak lebih dekat ke cahaya lampu, benda yang mereka pegang akhirnya terlihat jelas. Itu adalah uang. Lembaran uang yang terlihat seperti baru saja diambil dari suatu tempat. Makhluk-makhluk kecil itu terlihat memainkan uang tersebut seperti anak kecil yang sedang bermain-mainan. Tubuh pemuda itu mulai gemetar. Semua cerita warga yang selama ini ia dengar tiba-tiba terasa menjadi sangat nyata. Makhluk kecil itu benar-benar ada. Dan jika makhluk itu memang tuyul seperti yang diceritakan orang-orang, maka uang warga desa yang hilang selama ini mungkin benar-benar diambil oleh mereka. Pemuda itu masih mencoba melihat lebih lama. Namun sesuatu yang lebih menakutkan tiba-tiba terjadi. Salah satu makhluk kecil itu tiba-tiba berhenti bergerak. Kepalanya perlahan menoleh ke arah jendela. Seolah-olah ia tahu ada seseorang yang sedang mengintip dari luar. Matanya yang kecil langsung mengarah tepat ke posisi pemuda itu berdiri. Dalam sekejap, semua makhluk kecil di dalam ruangan ikut menoleh ke arah yang sama. Pemuda itu langsung mundur dengan panik. Jantungnya berdetak sangat keras sampai ia merasa suara detaknya bisa terdengar keluar. Ia tidak berani melihat ke dalam rumah itu lagi. Tanpa berpikir panjang, ia langsung berlari meninggalkan rumah besar tersebut menuju gang desa. Malam itu ia pulang dengan tubuh gemetar. Dan sejak malam itu, ia tahu bahwa cerita tentang tuyul di desa mereka bukan lagi sekadar rumor. Ia telah melihatnya sendiri. Desa mulai ketakutan. Malam itu pemuda yang melihat kejadian di rumah besar tersebut pulang dengan tubuh masih gemetar. Nafasnya belum stabil, dan pikirannya dipenuhi bayangan makhluk kecil yang tadi ia lihat di dalam rumah. Ia bahkan sempat berhenti beberapa kali di tengah jalan desa karena merasa seperti ada yang mengikutinya dari belakang. Namun ketika ia menoleh, jalan desa tetap kosong dan sunyi. Hanya suara angin malam dan serangga yang terdengar.
Tetapi perasaan tidak nyaman itu terus mengikutinya sampai ia tiba di rumah. Ia tidak langsung menceritakan kejadian itu malam itu juga. Rasa takut membuatnya memilih diam sampai pagi. Namun keesokan harinya, ketika ia bertemu beberapa warga di warung kopi, akhirnya ia tidak bisa lagi menahan cerita yang ada di kepalanya. Dengan suara pelan, ia mulai menceritakan apa yang ia lihat di rumah besar itu. Awalnya beberapa orang mengira ia hanya bercanda atau melebih-lebihkan cerita. Namun ketika ia menjelaskan detail yang ia lihat, suasana warung menjadi sangat sunyi. Ia menceritakan tentang makhluk kecil yang meloncat dari atap rumah, tentang pintu belakang yang terbuka, dan tentang beberapa sosok kecil yang duduk di lantai ruangan sambil memegang uang. Semakin lama ia bercerita, semakin banyak warga yang mulai terlihat pucat. Karena cerita itu terasa terlalu mirip dengan semua kejadian aneh yang selama ini mereka alami. Sejak cerita itu menyebar, suasana desa berubah drastis. Jika sebelumnya warga masih beraktivitas seperti biasa di malam hari, sekarang hampir semua orang memilih masuk rumah lebih awal. Setelah maghrib, jalan desa sudah mulai terlihat sepi. Anak-anak tidak lagi bermain di luar rumah pada malam hari. Banyak warga mulai merasa khawatir dengan apa yang mungkin terjadi saat mereka tidur. Namun yang membuat ketakutan warga semakin besar adalah kejadian yang masih terus terjadi. Uang warga tetap saja hilang. Bahkan setelah mereka mencoba menyembunyikan uang di berbagai tempat. Ada yang menyimpannya di dalam kotak besi. Ada yang menyimpannya di bawah lantai rumah. Tetapi tetap saja, uang itu bisa berkurang tanpa diketahui kapan hilangnya. Beberapa orang bahkan mulai mencoba cara-cara tradisional untuk melindungi rumah mereka. Ada yang menaburkan garam di depan pintu rumah. Ada yang menggantungkan benda-benda tertentu yang dipercaya bisa mengusir makhluk gaib. Meskipun tidak ada yang benar-benar tahu apakah cara itu akan berhasil. Namun setidaknya mereka merasa sedikit lebih tenang. Desa yang sebelumnya terasa damai kini dipenuhi rasa was-was. Setiap suara kecil di malam hari membuat orang langsung terbangun. Beberapa warga bahkan mulai mengaku masih mendengar suara langkah kecil di atas genteng rumah mereka. Suara yang sama seperti yang pernah diceritakan sebelumnya. Cepat, ringan, dan selalu muncul di tengah malam. Namun satu hal yang paling membuat warga merasa tidak nyaman adalah satu pertanyaan yang terus muncul di kepala mereka. Jika makhluk kecil itu memang benar berasal dari rumah besar di ujung gang, mengapa tidak ada yang berani menanyakannya langsung? Jawabannya sebenarnya sederhana. Karena hampir semua orang di desa itu merasa takut. Takut jika mereka mengganggu sesuatu yang tidak seharusnya diganggu. Namun rasa takut itu tidak akan menghentikan rasa penasaran manusia. Beberapa warga mulai berpikir bahwa mereka harus mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Dan tidak lama kemudian, seseorang akhirnya memutuskan untuk mencari tahu langsung apa yang sebenarnya terjadi di rumah tersebut. Keputusan itu justru akan membawa kejadian yang jauh lebih menyeramkan. Misteri yang tidak terungkap. Setelah cerita tentang makhluk kecil di rumah besar itu menyebar ke seluruh desa, hampir semua warga mulai hidup dalam rasa was-was. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang harus mereka lakukan. Beberapa orang ingin mencari tahu kebenaran secara langsung. Namun sebagian lainnya justru merasa lebih baik jika semua orang pura-pura tidak tahu apa-apa. Di desa seperti itu, berurusan dengan sesuatu yang berhubungan dengan dunia gaib bukanlah perkara ringan. Banyak orang percaya bahwa semakin seseorang mencoba mengusik sesuatu yang tidak terlihat, semakin besar pula risiko yang akan terjadi. Meskipun begitu, rasa penasaran manusia seringkali lebih kuat daripada rasa takut. Beberapa warga yang sebelumnya hanya mendengar cerita akhirnya mulai mencoba memperhatikan rumah besar itu secara diam-diam. Mereka mencoba melihat apakah ada sesuatu yang aneh pada malam hari. Namun rumah itu selalu terlihat sama. Sunyi, tenang, seolah-olah tidak pernah terjadi apapun di dalamnya. Beberapa malam berlalu tanpa kejadian yang terlihat jelas. Namun suara langkah kecil di atas genteng masih sesekali terdengar oleh warga yang tinggal di sekitar rumah tersebut. Suara itu muncul sangat cepat. Kadang hanya beberapa detik.
lalu tiba-tiba hilang. Dan setiap kali suara itu muncul, beberapa warga mengaku kembali kehilangan uang di rumah mereka keesokan paginya. Hal itu semakin membuat warga yakin bahwa sesuatu memang sedang terjadi. Beberapa orang sempat berpikir untuk melaporkan kejadian itu kepada pihak luar. Namun setelah dipikirkan kembali, mereka merasa hal itu akan sulit dijelaskan. Bagaimana mungkin mereka menjelaskan bahwa uang mereka hilang karena makhluk kecil yang berlari di atas genteng? Cerita seperti itu mungkin hanya akan dianggap sebagai cerita yang dibuat-buat. Akhirnya warga hanya bisa membicarakan semuanya secara diam-diam di antara mereka sendiri. Hari demi hari berlalu, namun misteri itu tetap tidak pernah benar-benar terungkap. Tidak ada yang pernah melihat siapa yang memelihara makhluk itu secara langsung. Tidak ada yang pernah melihat bagaimana makhluk itu keluar dari rumah. Satu-satunya hal yang mereka tahu hanyalah bahwa setiap kali makhluk itu terlihat, ia selalu kembali ke rumah besar di ujung gang. Rumah yang kini menjadi tempat yang paling dihindari oleh warga desa. Beberapa orang tua di desa bahkan mulai mengingatkan warga untuk tidak terlalu banyak membicarakan rumah itu. Menurut mereka, ada beberapa hal yang memang lebih baik tidak dibahas terlalu jauh. Karena jika sesuatu itu benar-benar berasal dari dunia gaib, terlalu banyak perhatian justru bisa membawa masalah yang lebih besar. Nasihat itu membuat sebagian warga memilih untuk diam. Sejak saat itu, desa kembali terlihat tenang dari luar. Warga mulai menjalani aktivitas mereka seperti biasa. Namun suasana desa tidak pernah benar-benar kembali seperti dulu. Setiap kali malam tiba, masih ada beberapa orang yang terbangun karena mendengar suara langkah kecil di atas genteng. Suara yang datang dan pergi dengan sangat cepat. Dan setiap kali suara itu terdengar, banyak warga yang hanya bisa diam di dalam rumah mereka. Tidak ada yang berani keluar untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Karena mereka tahu satu hal. Makhluk kecil itu mungkin masih ada di desa mereka. Dan mungkin masih bekerja setiap malam. Suara yang masih terdengar. Waktu terus berjalan. Minggu demi minggu berlalu sejak kejadian-kejadian aneh itu mulai terjadi di desa kecil tersebut. Dari luar, kehidupan warga tampak kembali normal. Orang-orang kembali bekerja seperti biasa. Anak-anak kembali bermain di sore hari. Warung kopi kembali ramai dengan obrolan ringan yang tidak lagi selalu membahas kejadian menyeramkan itu. Namun jauh di dalam pikiran mereka, sebagian warga tahu bahwa sesuatu sebenarnya belum benar-benar selesai. Ada hal yang masih tersisa di desa itu. Sesuatu yang tidak terlihat, tetapi terasa. Rumah besar di ujung gang itu masih berdiri seperti sebelumnya. Tidak ada perubahan besar yang terlihat dari luar. Pagar besinya tetap tertutup. Halaman rumahnya tetap sepi. Pemilik rumah itu juga masih menjalani aktivitas seperti biasa. Sesekali ia terlihat keluar rumah pada pagi hari, lalu kembali lagi menjelang sore. Bagi orang yang tidak mengetahui cerita desa itu, rumah tersebut mungkin terlihat seperti rumah biasa. Namun bagi warga yang tinggal di sana, rumah itu selalu terasa berbeda. Beberapa warga yang rumahnya paling dekat dengan ujung gang masih sesekali mengaku mendengar sesuatu di malam hari. Suara yang sangat familiar bagi mereka. Suara langkah kecil yang berlari di atas genteng rumah. Cepat, ringan, dan selalu muncul di tengah malam. Namun sekarang hampir tidak ada yang berani keluar rumah untuk memeriksanya. Sebagian warga memilih untuk mengabaikan suara itu. Mereka berpura-pura tidak mendengarnya. Karena semakin sedikit orang yang mencoba mencari tahu, semakin cepat mereka bisa melupakan kejadian yang pernah membuat seluruh desa ketakutan. Namun tidak semua orang bisa benar-benar melupakan. Ada beberapa warga yang masih sering terbangun di tengah malam hanya untuk memastikan bahwa pintu rumah mereka benar-benar terkunci. Anehnya, setelah beberapa bulan berlalu, kejadian uang hilang mulai jarang terjadi. Tidak seperti sebelumnya yang hampir setiap minggu ada warga yang kehilangan uang. Hal itu membuat sebagian orang mulai berpikir bahwa mungkin makhluk kecil itu sudah tidak lagi muncul. Atau mungkin, sudah tidak lagi bekerja seperti sebelumnya. Namun tidak ada yang benar-benar tahu jawabannya. Karena tidak ada yang berani memastikan.
Cerita tentang makhluk kecil di desa itu perlahan berubah menjadi cerita yang hanya dibicarakan sesekali. Biasanya ketika warga duduk bersama di malam hari, atau ketika seseorang tiba-tiba mendengar suara aneh di atas atap rumah mereka. Cerita itu mulai terdengar seperti legenda kecil yang hidup di desa tersebut. Namun bagi beberapa orang, cerita itu bukan sekadar legenda. Mereka pernah melihatnya sendiri. Sampai suatu malam, ketika angin bertiup cukup kencang di desa itu, seorang warga kembali terbangun karena mendengar suara yang sangat familiar. Suara genteng yang bergeser. Lalu, suara langkah kecil yang berlari di atas atap rumah. Ia terdiam beberapa saat di tempat tidur, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu mungkin hanya suara hewan. Namun suara itu terdengar terlalu jelas. Perlahan ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju jendela rumah. Dengan hati-hati ia membuka tirai dan melihat ke arah luar. Jalan desa terlihat kosong. Namun di kejauhan, tepat di arah ujung gang, ia melihat sesuatu bergerak cepat di atas atap rumah. Sosok kecil yang sangat familiar, berkepala botak, dan bergerak dengan sangat lincah. Makhluk kecil itu meloncat dari satu atap ke atap lain dengan sangat cepat. Beberapa detik kemudian, sosok itu menghilang di atas atap rumah besar di ujung gang. Rumah yang sejak lama menjadi bahan pembicaraan warga. Rumah yang sampai sekarang masih menyimpan misteri. Dan sejak malam itu, beberapa warga kembali percaya bahwa makhluk kecil itu sebenarnya tidak pernah pergi. Ia hanya berhenti sejenak, lalu kembali lagi, ketika tidak ada yang menyadarinya. Dan hingga hari ini, masih ada warga desa yang sesekali terbangun di tengah malam, karena mendengar suara langkah kecil berlari di atas genteng rumah mereka.